Pontang-panting urus virus, yang jelas minggu depan pilkada. Dan seperti tadi kita dengarkan Gubernur Jawa Tengah yang mengatakan bahkan sekarang saja ratusan petugas pilkada sudah dikonfirmasi positif lewat tes yang dilakukan. Belum lagi memang di beberapa daerah yang jelas-jelas zona merah itu pilkada dilaksanakan di daerah-daerah itu. Bagaimana kita tidak pontang-panting, Bang Fadli, kalau misalnya kebijakannya kemudian kita lihat justru banyak yang tidak inkonsisten? Ya justru itu kan. Soal pilkada ini menurut saya seharusnya kita bijak waktu itu, kita tunda ya. Dengan kita tetap mengedepankan pilkada sesuai dengan jadwal, walaupun sebelumnya sudah sempat ditunda juga. Itu kan artinya kita tidak memutus mata rantai dari pandemi ini. Nah kita nih berarti belum serius mau memutus mata rantai dan memprioritaskan. Dan itu sudah terbukti, kalau petugasnya saja sudah banyak kena, bagaimana nanti? Apakah akan ganti petugas, belum lagi rakyat yang berkerumun. Waktu pendaftaran saja kita sudah lihat pengerahan massa begitu banyak gitu ya. Karena pasti walaupun semuanya mengatakan protokol kesehatan, tapi ujungnya tetap semakin banyak semakin senang ini si kandidat, calon gitu ya. Jadi menurut saya harusnya kita dari awal itu punya konsistensi memprioritaskan bahwa persoalan COVID-19 ini serius dan kita ingin memutus dulu mata rantainya. Nah, pilkada ini menunjukkan bahwa kita tidak memutus mata rantai itu. Malah ini memberi sebuah peluang akan ada klaster-klaster baru gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa secara politik pengambilan keputusan kita ini tidak memberikan satu keberpihakan untuk menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat. Tanggapan Anda, Mbak Irma? Saya kira saya nggak sepakat sih ya dengan apa yang disampaikan Fadli, karena begini, kalau pilkada ditunda, maka kemudian di daerah itu yang akan mengambil keputusan penting itu nggak ada. Karena PLT kan nggak bisa mengambil keputusan strategis. Sementara COVID ini kan harus ditanggulangi. Ada banyak anggaran yang digelontorkan ke daerah dan itu harus benar-benar orang yang punya kapasitas untuk bisa mengeluarkan dana itu. Yang saya setuju dari Fadli tadi, konsistensi harusnya dilakukan oleh Bawaslu, oleh aparat keamanan. Bahwa kalau memang pilkada itu hanya boleh misalnya kampanye itu hanya 50 orang, ya 50 orang, lebih dari 50 orang, ya berikan sanksi. Kalau perlu diskualifikasi. Diskualifikasi gitu. Jangan diberikan ruang lagi. Nah, ini Bawaslu kita juga tidak tegas gitu. Harusnya Bawaslu tegas, jangan setengah-setengah. Kalau kebijakan yang diambil setengah-setengah ya seperti ini jadinya gitu. Nah, ini kan sebenarnya ranah dari Bawaslu, bukan ranahnya polisi, Nana. Karena kan ini kan sudah di undang-undang ya, konstitusi yang mengatur pilkada ini gitu. Oke, saya ingin ke Mas Ainun. Mas Ainun, seberapa mengkhawatirkan kerumunan yang kemungkinan akan terjadi lewat pilkada minggu depan? Sangat mengkhawatirkan. Saya mau ngasih contoh dari negara tetangga. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan bahwa pilkada itu satu dari 3 ujian besar yang bangsa Indonesia akan hadapi. Beruntun. Pilkada itu kan minggu depan ya, awal Desember. Setelah itu yang kedua kita akan dihadapkan dengan libur akhir tahun. Masih banyak, ya alhamdulillah sudah dihapus cuti bersama itu ya, yang tambahan. Tapi masih banyak yang akan berwisata untuk menghabiskan cutinya gitu. Belum lagi kumpul-kumpul karena perayaan tahun baru dan mungkin juga Natal. Alhamdulillah kalau ada Natal daring. Nah, itu yang kedua. Terus disambung lagi beruntun kita. Awal Januari, anak-anak sekolah akan mulai tahun ajaran baru dipersilahkan untuk tatap muka sekarang. Sudah diumumkan oleh beberapa menteri termasuk Menteri Pendidikan. Nah, ini mengkhawatirkan sekali. Kalau kita belajar dari negara lain ya, Malaysia itu sudah pernah meredam kasus sampai hampir habis. Terus tiba-tiba melejit gelombang kedua karena apa? Karena pilkada di Sabah. Sabah itu letaknya di utara Kalimantan loh. Itu bukan Malaysia yang semenanjung loh. Tapi tetap ngefek. Dan itu membuat seluruh Malaysia melonjak kasusnya. Itu pilkadanya Malaysia. Tidakkah kita belajar dari situ? Lalu kemudian sekolah dibuka. Sekolah dibuka kita bisa belajar dari UK. UK itu lockdown kecuali sekolah. Sekolah masih masuk. Dan kita lihat sekarang data dari UK itu, dari kalangan-kalangan usia, itu yang usia muda ke atas itu menurun kasusnya, tapi yang usia anak-anak di bawah 17 tahun itu naik gitu. Ini karena di sekolah. Bahkan salah satu tim inti kami sekarang di UK
tim inti kawal COVID itu harus isolasi mandiri karena anaknya, putrinya positif tertular dari sekolah. Dan sekolahnya sendiri penularannya menyebar sehingga harus ditutup. Semuanya harus dirumahkan sekarang. Jadi 3 kerumunan yang harus diantisipasi, bukan hanya minggu depan pilkada, tapi juga tadi Anda katakan libur akhir tahun dan pertemuan fisik sekolah kalau sekolah jadi dibuka Januari. Itu juga mengkhawatirkan Anda, Prof? Iya, ada 3 peristiwa berturut-turut. Itu seharusnya evaluasinya setiap 2 minggu, jadi jaraknya nggak boleh terlalu dekat. Jadi kalau sekolah mau dibuka, mestinya 2 minggu setelah liburan, karena ada pilkada 2 minggu setelah pilkada, jangan awal Januari. Kemudian mengenai liburan kan sudah dipotong 2 hari, itu sudah lumayan, jadi saya harapkan memang lebih baik. Untuk pilkadanya harus dievaluasi, monitor evaluasi itu memang harus harian. Misalnya jumlah per hari makin naik, kemudian persentase yang positif mingguan itu jelas naik, mendekati pilkada, pemerintah harus berani untuk menunda pilkada. Jadi memang kalau mau lanjut harus sambil evaluasi terus-menerus, kalau perlu ditunda. Oke, tapi rasanya sudah minggu depan, rasanya keputusan menunda itu sesuatu yang sulit untuk diambil. Positivity rate naik jadi 10% atau 15% yang... harus berani ya, Prof? Iya, harus berani. Harus berani mengambil keputusan, walaupun sudah dekat dengan deadline-nya. Itu nyawa rakyat. Itu nyawa rakyat. Dan itu yang kita lanjutkan. Disampaikan juga oleh Pak Jokowi kan, keselamatan rakyat itu adalah yang tertinggi harusnya menjadi prioritas. Termasuk menurut saya sekolah, ini sangat-sangat rawan gitu ya. Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.